Mungkin melanjutkan dikit ya. Benar katanya Mas Akbar. Yang menarik mungkin ya. Yang menarik dari Bertrand Russell ini ketika dia berani menghadirkan metafisika dalam logika. Jadi berbicara tentang metafisika, apalagi contohnya tadi kan juga dia kan erat kaitannya dengan subjek. Nah, yang saya tanyakan di sini, peran subjek pada atomisme logis dalam teorinya Bertrand Russell itu seperti apa? Nah, ini semakin mengolah pikiran gitu. Ini kan diskusi. Yang jelas bagaimana ada transformasi ilmu di situ, ada transformasi komunikasi, entah itu secara bahasa. Yang jelas kan harus menggunakan bahasa di situ untuk bentuk komunikasi itu sendiri. Oke. Dari pertanyaan pertama itu ciri-ciri ataupun karakteristik dari pemahaman cewek yang glowing itu seperti apa? Versinya atomisme logisnya bentuk dari Bertrand Russell itu sendiri. Nah, yang jelas hemat saya itu adalah keinginan dari Bertrand Russell itu sendiri bagaimana menggabungkan bahasa itu kepada bentuk realitas. Artinya bisa diterima cewek glowing itu, cewek yang glowing, statement bahwasanya cewek yang glowing itu nanti akan ditemukan ketika menjadi standar bentuk dari empirisme itu sendiri, bentuk dari cewek yang glowing itu sendiri. Dalam artian itu harus ada faktanya di situ, harus ada fakta itu sendiri, harus ada realitasnya. Jadi seperti itu. Terkait standarisasi cewek-cewek yang glowing, mungkin nanti ada teman cewek kita yang berbicara mungkin tentang terkait standarisasi cewek yang glowing. Tidak bisa gitu, Mas. Enggak, karena begini, Mas. Enggak. Gini saya dulu. Oke, Itu kan tadi seorang pemantik itu memberikan cewek glowing. Cuman ketika kita lihat karakteristik dan saya tanyakan mengenai standarisasi dari cewek glowing tersebut yang mengacu terhadap kebenaran dari Bertrand Russell. Soalnya ketika kita lihat di lapangan realitanya cewek glowing itu kan banyak. Ada yang cuma glowing mukanya, ada yang memang seluruh tubuhnya itu emang glowing gitu kan. Itu juga kalau konsep atomisme logis itu harus benar-benar jelaskan seperti itu. Terkait standarisasi ya kayak. Karena sekarang adalah namanya adalah manusia itu mencari yang good looking, ya kan? Yang jelas versi atomisme logis dari ketika statement cewek yang glowing itu akan memberikan dua pemahaman. Yang pertama bisa diterima itu bentuk glowingnya, yang kedua belum tentu, kan seperti itu. Nah, yang ditanyakan oleh Mas Akbar itu kan standar dari glowing itu sendiri. Yang jelas ketika meskipun ada Bertrand Russell itu sendiri, Bertrand Russell tidak akan mengarah terhadap standarisasi bentuk glowing itu sendiri. Mohon maaf. Karena hanya bagaimana dia itu menganalisis bentuk real dari ini glowing. Oh, ini benar-benar glowing. Jadi seperti itu. Terkait standarisasi glowing itu sendiri tidak akan berkomentar Bertrand Russell. Angkat tangan. Iya, karena yang jelas hal itu akan ketika sudah ada fakta yang jelas, yang real, fakta yang benar, cewek itu glowing, yang jelas itu adalah berarti realitanya cewek itu glowing. Glowingnya semisal pakai kacamata. Semisal ini perumpamaan ya. Nah, makanya mungkin nanti dari teman-teman cewek kita ya, teman-teman kita yang cewek maksudnya, itu akan memberikan suatu pemahaman baru terkait standarisasi glowing loh. Ini seperti ini semisal. Jadi seperti itu. Karena Bertrand Russell itu fokusnya dalam bentuk bahasa yang nanti ditransfer interpretasinya adalah bentuk realitas fakta yang ada. Nah, itu akan menghasilkan namanya benar ataupun salah terkait cewek yang glowing. Semisal statement cewek yang glowing itu sendiri. Jadi seperti itu. Oke, ini asik ini. Ke pertanyaan yang kedua ya. Nah, hajar karena. Oke, terkait peran subjek di situ ya kan, peran subjek dari atomisme logis itu di mana? Ya kan, di mana? Kita bisa mengambil dari bentuk tadi ontologisnya, Mas. Jadi ada dua bentuk dari versi
Bertrand Russell itu sendiri ada yang namanya apa tadi itu, Pak? Proposisi atomis ya? Dan juga proposisi molekuler. Jadi sebagai subjek di situ kita bisa memberikan suatu pandangan bahwa ketika kita menggunakan subjek itu sendiri dinyatakan ya kan ada pernyataan semisal apalah itu akan membentuk dua hal, benar ataupun salah. Tapi kan nanti masih ditransfer, masih ada semacam pengolahan logika di satu sisi. Nah, disitulah letak metafisika. Karena satu sisi ini kan gelu. Metafisikanya itu di mana? Hal itu bisa diartikan secara benar ketika sudah dihubungkan yang namanya realitas. Dan ada fakta di situ, ada bendanya di situ, ada faktanya. Jadi seperti itu. Nah, yang menjadi ini juga pertanyaan kepada teman-teman ataupun yang sudah membaca. Bentuk dari proposisi molekuler itu dari versi atomisme logis itu seperti apa? Ini masih saya kekurangan pembahasan enggak? Dari proposisi molekulernya. Jadi seperti itu. Molekuler itu yang majemuk bukan? Ketika dibenturkan dari majemuk, oke, saya paham di hal tersebut. Insya Allah paham. Paham. Gimana paham? Yang Mas Firman paham di satu sisi. Ya. Berarti kebenarannya itu lebih ke kebenaran subjektif apa kebenaran objektif kalau begitu? Apa ada dua-duanya? Mas Aril. Oke, baik. Kalau hemat saya itu ketika antara subjektif ataupun objektif itu sendiri, Bertrand Russell itu lebih mengedepankan kedua-duanya. Disitulah ada isomorfis, kesepadanan. Artinya ketika kita menerima si A itu menerima dari pernyataan si B, itu bisa akan berakibat bahwa dia itu bisa menjadi subjek secara jelas. Tapi bisa juga ketika dibenturkan dengan realita dari bentuk pernyataan tersebut, itu akan menampilkan yang namanya objek di situ. Nah, letak metafisika asli ketika digambar ini asik ya, aslinya. Enggak mungkin. Jangan saja lah, jangan. Ketika semisal pernyataan dari si B itu bahwasanya adalah cewek yang glowing, toh meskipun ada bahasa versinya saya itu ada glowing secara ilahiyah dan glowing secara nature, secara alami nanti. Itu akan memberikan pemahaman terhadap subjek itu sebagai dua bentuk hal. Nah, di situ ada logika. Nanti dibenturkan dengan logika yang mana itu bisa menjadi suatu kesalahan ketika tidak berbentuk realitas, tidak berbentuk fakta-fakta yang ada. Hal itu akan membentuk suatu objektivitas ketika hal tersebut berbentuk realita dan sesuai dengan fakta itu sendiri. Di situ, paham? Mungkin ini, karena ketika dibenturkan dengan psikologi ini lumayan sulit. Atomisme logis di sini. Iya. Karena satu sisi dari tadi itu, kalau keinginan Bertrand Russell itu menggunakan bahasa itu bagaimana kita menggunakan bahasa yang benar, tapi ketika dibenturkan dengan ilmu-ilmu psikologi itu seolah-olah bertolak belakang di satu sisi, karena harus sesuai dengan empiris kan, seperti itu. Sepertinya mantik memaksa saya untuk terlibat. Saya ingin bertanya simpel saja ya. Sebenarnya pola bahasa seperti apa yang bagus menurut Bertrand Russell? Kayaknya menyambung siapa ya? Apa yang ditanyakan Mas Akbar kayaknya. Tapi lebih ke ini bagaimana Bertrand Russell sehingga
penafsiran bahasa itu mencapai suatu konsensus yang ini, yang satu apa ya, yang satu tujuan yang sama, satu arti yang sama gitu, satu makna yang sama. Bagaimana mencapai sehingga kan ini ya, arti glowing itu tadi kan banyak penafsiran gitu kan, sehingga perlu adanya suatu konsensus yang sama-sama menyetujui dalam suatu kelompok atau sebuah masyarakat yang sama-sama menyetujui apa itu arti glowing itu tadi, sehingga bisa menjadi acuan di situ, menjadi acuan minimal apa itu glowing. Terkait bagaimana tolak ukur nilainya itu kan bisa ditafsirkan masing-masing orang secara pribadi, tapi kan harus tetap ada tolak ukurnya sejauh mana glowing minimal glowing itu yang seperti apa kan gitu. Nah, seperti apa metodologi sehingga masyarakat sama-sama setuju bahwa glowing itu ya satu makna yang sama. Bagaimana mencapai suatu konsensus makna yang sama itu gitu, satu makna yang sama gitu ya, itu aja. Karena ini apa, saya masih mengganjal terkait yang berhubungan dengan kemarin itu, terkait dengan istilah logis itu gitu. Ya itu aja. Dari dua pertanyaan tersebut, maka saya mohon gimana ya, akan menjawab satu jawaban saja. Karena ujung-ujungnya itu adalah yang pertama, semisal pola bahasa yang bagus versi dari Bertrand Russell itu sendiri terkait atomisme logisnya itu di mana, kan seperti itu. Nah, yang jelas ketika kita menggunakan bahasa yang bagus itu bisa diartikan dari bentuk sesuai dengan realitas dan fakta yang ada itu sendiri. Jadi menyesuaikan dengan arti dari bagus itu sendiri ketika dibenturkan dengan yang fakta ataupun realitas itu sendiri. Jadi seperti itu bentuk pola bahasa yang bagus. Masa hanya sesederhana itu? Coba yakinkan saya bagaimana saya bisa menerima pemikiran dari Bertrand Russell ini. Pakai yang katanya Kak Faidol itu, Kak. Oh, jawabannya seperti itu. Seandainya jawabannya seperti itu, saya nggak nanya. Diro. Sisi mainnya di situ. Jadi proposisi yang seperti apa yang kemudian dikehendaki oleh Bertrand Russell? Ya, silakan dijawab dulu sebelum saya melangkah ke pertanyaan berikutnya. Oke. Pola bahasa yang baik ya, yang bagus kan seperti itu dari Bertrand Russell. Memang benar bahwasanya Bertrand Russell itu bermainnya di proposisi. Maka izinkan saya memberikan contoh. Enggak apa-apa ini. Sika. Seolah-olah dari pertanyaan tersebut saya harus menggunakan contoh yang mungkin sedikit memberikan arti, insyaallah seperti itu. Nah, ada dua pernyataan, ada dua statement di sini, yaitu adalah Socrates warga Athena, yang kedua Socrates seseorang yang bijaksana. Nah, pola bahasa yang bagus versi Bertrand Russell itu adalah bagaimana ini kan memberikan pengulangan dari bentuk subjek itu sendiri. Ada dua
kalimat kan seperti itu. Nah, pola yang bagus itu adalah bagaimana Sokrates adalah warga Athena yang bijaksana. Hal itu menunjukkan ada kesepadanan antara dua kalimat tersebut dengan satu kalimat yang ini. Yang mana dengan menggunakan yang itu disebut dengan konjungsi kata sambung itu menunjukkan bahwasanya ada proposisi atomik, ada semacam pola suatu nyata yang menunjukkan bahwa Sokrates itu bukan hanya warga Athena tapi dia juga bijaksana. Jadi seperti itu. Oke, lanjut ke ini mau jawab dari Mas Aril, Mas. Ini lanjut. Sokrates adalah warga Athena dan Sokrates adalah seorang yang bijaksana. Itu berangkat dari sebuah fakta yang dimaksud dengan fakta atomis, dan itu juga dimaksud dengan proposisi atomis, sehingga membentuk sebuah proposisi majemuk yang disebut dengan gabungan antara keduanya. Nah, namun di sini Bertrand Russell lupa bahwasanya ketika proposisi berangkat dari fakta atomis, dia itu lupa bahwasanya setiap fakta atomis itu tidak selalu, dia lupa bahwasanya setiap proposisi majemuk itu akan muncul tanpa adanya proposisi atomis dan berdasarkan fakta yang ada. Contohnya bagaimana? Semua orang akan mati. Itu bukan berangkat dari fakta atomis bahwa si A akan mati, si B akan mati, dan si C akan mati. Tidak berangkat dari itu. Tapi itu berangkat dari fakta umum. Nah, ini kemudian yang membuat ambigu. Dari mana datangnya proposisi majemuk tadi? Dan bagaimana kita membuktikannya? Jika ada proposisi majemuk, setiap orang akan mati. Jangan makan berluhur dan apa? Semua yang bernyawa. Cik, mau nanya juga ya. Tadi kan juga Mas Fakih menanyakan bagaimana sih karakteristik bahasa yang baik kan mengenai Bertrand Russell. Cuman di sini timbul pertanyaan lagi, bagaimana ketika ada sebuah bahasa itu yang memang secara kapital itu sama, artinya sepertinya apel, APEL itu kan. Cuman bedanya dengan apel yang menjadikan merubah arti. Itu bagaimana menanggapi hal tersebut sebenarnya Bertrand Russell seperti itu? Oke, sebelumnya saya ingin menjawab dari pertanyaan Mas Aril dulu. Baru nanti terhadap dari mana awal proposisi majemuk itu ada. Oke. Nah, pencapaian arti yang sama itu bagi versinya Bertrand Russell itu sendiri adalah bagaimana kita melihat realitas yang ada juga, Mas. Jadi menunjukkan suatu pemahaman bahwasanya glowing, kalau dari bahasa yang adalah putih merona, itu menunjukkan suatu bentuk empiris bahwasanya manusia ketika putih merona itu bisa diartikan secara glowing, kan seperti itu. Nah, ketika dibenturkan dengan umat sedunia, arti versi ataupun karakteristik ciri-ciri dari arti glowing itu sendiri mungkin dari setiap pemahaman manusia itu berbeda-beda. Tapi secara secara penafsiran, interpretasi, arti dari glowing itu sendiri adalah putih merona itu sendiri, yaitu bersih dan sebagainya. Semisal ya menarik lah mungkin dilihat, kan seperti itu. Mungkin bisa dipahami ya, Mas. Oke. Tapi yang membingungkan ini memang ketika ada semacam dari arti glowing itu mencapai arti yang sama. Ini kan menyeluruh atau universal, kan seperti itu. Ini juga
harus menyesuaikan dengan fakta-fakta yang ada. Fakta empiris itu sendiri. Toh meskipun ketika dikaji secara atau ditransfer terhadap logika, itu masih berbentuk metafisik, kan seperti itu. Nah, disitulah bagaimana harus ada bentuk fakta yang ada di situ, Mas. Atau dalam versinya Bertrand Russell itu, fakta itu adalah atom itu sendiri, benda yang ada itu, secara realitas. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Nah, ini mungkin pertanyaan yang luar biasa ini. Karena satu sisi ini menggunakan pengolahan yang harus benar-benar nyata ini. Jadi pertanyaannya adalah dari mana proposisi majmu' itu? Kenapa proposisi majmu' itu ketika diungkapkan itu satu sisi membentuk suatu realitas ataupun fakta yang nyata adanya, kan seperti itu. Nah, maka dari versi Bertrand Russell itu sendiri, sebelum kita mengarah terhadap proposisi majmu' itu sendiri, kita harus menganalisis proposisi atomis. Yakni semisal contohnya manusia akan mati, ya kan? Nah, kata akan di sini ketika kita mengambil dari versinya, ini kan masuk terhadap about future gitu. Kalau versi Inggrisnya itu masuk terhadap future, masa depan. Nah, yang mana masa depan itu memang memberikan suatu fenomena yang seolah-olah kita masih ambigu di situ. Tapi ketika dibenturkan dengan proposisi atomis, itu akan membentuk yang namanya kebenaran yang nyata. Yaitu adalah ketika memang manusia itu benar-benar mati, kan seperti itu. Jadi ketika diucapkan membentuk statement manusia akan mati, itu masih toh meskipun itu adalah proposisi majmu' secara universal, keberadaan manusia itu mati. Tapi yang jelas hal itu akan diterima ketika ada manusia ataupun si A, si B itu dengan realitas ataupun fakta itu benar-benar mati di situ. Jadi seperti itu. Mungkin ada tambahan yang lain, mungkin. Dari mana dia tahu bahwasanya dengan melihat orang-orang yang mati itu akan menunjukkan bahwasanya semua orang yang ada di muka bumi ini akan mati juga. Siapa tahu yang mati-mati itu adalah korban kanker. Orang-orang yang kena kanker, yang memiliki komorbid saja yang mati-mati. Itu kan bukan, jika demikian berarti proposisi majmu'nya beda lagi. Jika demikian, proposisi majmu'nya adalah semua orang yang terkena kanker itu akan mati. Nah, bagaimana jika misalnya proposisi majmu'nya itu adalah semua orang itu akan mati? Oke. Apa ya? Oke. Berarti kan harus ini yang cukup agar hal itu menjadi kenyataan, agar hal itu menjadi bentuk empiris dari atomisme logis versi Bertrand Russell itu, harus ada yang namanya kebenaran realita itu, Mas. Jadi disitulah bagaimana manusia itu akan menerima bahwa manusia itu akan mati. Toh meskipun nanti matinya itu dengan beberapa faktor, semisal kan seperti itu, dengan sakit hati, kayak patah hati, broken home dan sebagainya. Itu kan menunjukkan bahwa proposisi majmu' yang disebutkan yang menjadi pernyataan manusia akan mati itu benar adanya, kan seperti itu. Dengan melihat, tapi kan akan menimbulkan suatu pertanyaan baru, matinya dengan apa? Kan gitu. Disitulah bagaimana logika itu akan menampilkan bentuk realita itu sendiri, sehingga akan ada yang namanya kebenaran dari empirisme itu. Jadi seperti itu.
Lah ya, proposisi itu tidak akan menjadi tidak benar adanya jika misalnya tidak ditemukan fakta atomisnya, kan gitu kan. Kalau kata Russell itu kan. Nah, untuk tahu agar proposisi itu menjadi benar, ya ini kita harus mencari fakta atomis berupa semua orang harus mati. Lah iya kalau kayak gitu kan. Tapi berhubung ini tidak mungkin, berarti bisa dikatakan proposisi itu belum bisa dipastikan kebenarannya. Ya, makanya satu sisi ketika kita menggunakan metode prinsip dari logika atomisme logis dari Bertrand Russell itu sendiri, bagaimana kita harus observasi di situ. Artinya harus turun jalan, artinya harus turun ke lapangan untuk bagaimana menggali pernyataan-pernyataan yang membuat ambiguitas, membuat ada rasa ragu-ragu dalam diri kita. Jadi seperti itu. Lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Tapi kan ini, terutama bagi kawan-kawan PAI atau fokusnya di PAI itu kan, Nah, itu dari Mereka- terkait metafisik ini benar Mas. jadi mereka itu kan tanpa mengetahui fakta untuk membuktikan bahwa proposisi itu benar atau tidaknya, hanya dengan menggunakan dalil, dia sudah meyakini bahwasanya proposisi itu adalah benar. Tidak seperti yang dikatakan Bertrand Russell. Bahkan kalau kita menggunakan punya Bertrand Russell, kita akan kebingungan untuk menentukan apakah proposisi semua orang akan mati itu benar atau tidak. Karena kita harus kerja keras untuk mencari fakta atomis yang benar-benar menyerupai proposisi tersebut. Dan ini menjadi PR yang sangat besar juga jika misalnya sampai saat ini belum ada fakta atomis yang menunjukkan bahwasanya semua manusia itu akan mati. Tak kirain dari Mas Fakih itu lebih mengarah terhadap metafisiknya terkait atomisme logis dari Bertrand Russell itu sendiri. Ternyata contohnya tetap yaitu adalah manusia akan mati. Jadi seperti itu. Nah, makanya langkah pertama dari metodologi versi Bertrand Russell itu sendiri untuk menemukan fakta dari bentuk logik itu sendiri adalah bagaimana harus menggunakan prinsip logika itu sendiri. Yaitu dari prinsip logika itu ada yang namanya prinsip alasan yang cukup di situ. Jadi harus ada pengujian yang nyata terkait bagaimana manusia itu akan mati. Terkait alasan-alasan yang cukup itu sendiri menunjukkan bahwa manusia akan mati ketika nanti misalkan hari kiamat, ya kan? Ataupun ketika usianya sudah lansia. Jadi seperti itu. Harus ada alasan-alasan yang cukup di situ untuk menunjukkan bagaimana pernyataan ataupun statement itu akan terbukti realitanya, akan terbukti bentuk faktanya itu sendiri. Jadi seperti itu. Pindah ke pertanyaan berikutnya ya. Mungkin ada masih pertanyaan lagi. Oke. Cek. Enggak. Dari 6. Nambahin, jadi gini lagi. Ketika berbicara tentang dalil ya. Sebenarnya saya kurang setuju jika dikatakan kalau anak PAI itu udah cuman perlu dalil dia udah percaya. Kalau proposisi itu benar kan gitu katanya. Harus ada tanggapan dari pendidikan agama itu Bukan, sendiri. saya nambahin jawaban. Saya menolong Anda sih ya. Jadi gini, tidak segampang itu. Tapi dalil itu juga sesuai sama kriteria kebenaran. Karena gini, dalam Al-Quran 80% yang ada di Al-Quran itu benar. Penelitian 80% yang ada di Al-Quran itu terbukti adanya. Dan tidak ada yang di Al-Quran itu tidak ada kesalahan atau tidak ada kejadian yang tidak terbukti
atau kesalahan lah 0,01%. Artinya apa? Ketika 80% benar dan margin errornya itu 0,01% itu nggak ada salah, maka itu bisa dikatakan bahwa semua yang ada dalam objek itu benar, dikatakan benar. Sehingga ya meskipun metafisik atau apa-apa yang masih belum terjadi dan itu seakan-akan nggak mungkin terjadi, tapi itu ada dalam dalil objek tersebut. Jadi itu bisa dikatakan benar juga karena dari perbandingan secara ilmiah itu bisa dikatakan benar. Sehingga ya saya sebagai muslim sejati dia gak mau kalau dikatakan saya cuman langsung percaya aja pada dalil, saya percaya aja. Jadi juga ada nalar logisnya di secara ilmiah gitu kan. Muslim sejati itu aslinya Mas menolak konsep pacaran, Mas. Oke, kita kan nggak membahas pacaran kan seperti itu. Ini lebih ke terima kasih terhadap terkait tanggapan dari Mas Firman tadi. Oke, terkait bahasa dari dua bahasa ya, membedakan apel dan apel. Itu kan ada semacam bentuk dari abjad itu sendiri. Artinya ketika dibenturkan dengan prinsip identitas secara prinsip logik, yang pertama prinsip identitas itu menunjukkan apel ya bagaimana kegiatan untuk upacara kan seperti itu. Apel itu menunjukkan bentuk buah-buahan kan seperti itu. Tapi satu sisi, nah disinilah letak bagaimana penggunaan dari bahasa. Ketika kita menggunakan bahasa itu harus menggunakan benar adanya. Jadi seperti itu. Karena keinginan dari Bertrand Russell itu ketika membuat atomisme logis, di situ bagaimana manusia itu menggunakan bahasa sesuai mungkin dengan realita ataupun fakta. Jadi ketika ya mohon maaf kepada para pembohong, kepada para yang cuman ingkar-ingkar janji ya kan, membentuk janji sehingga janji tersebut tidak menjadi realita, tidak menjadi fakta. Nah, Bertrand Russell menolak hal tersebut karena keinginan dari Bertrand Russell itu sendiri, teori dari atomisme logis di situ adalah bagaimana ketika kita membuat statement, semisal kita membuat janji, kita harus menepati janji itu sesuai realita, sesuai fakta dengan apa yang kita janjikan kepada orang tersebut. Jadi seperti itu. Oke. Lanjut ini pembahasan apa ya sekarang. Aslinya masih ada hal terkait kekurangan dari atomisme logis itu sendiri dari versi Bertrand Russell, yang mana kekurangannya memang dalam tadi itu Kak Ki, dari penerapan dari atomisme logis di sini memang penerapannya yang cukup menjadi kekurangan di situ. Enggak, kepada teman-teman yang lain juga. Karena tadi itu mohon maaf, contohnya itu adalah manusia akan mati semisal kan situ. Jadi harus bagaimana kekurangannya di situ terkait penerapannya. Jadi seperti itu. Nah, terkait semisal yang cewek yang glowing, contoh semisal cewek yang glowing itu kan kekurangannya mungkin ketika seseorang mendengar ucapan tersebut, satu sisi tidak membuahkan hasil dalam hal realita itu sendiri. Maksudnya bentuk fakta yang ada dari statement cewek yang glowing itu sendiri. Toh meskipun dari teman-teman mempunyai keinginan kriteria ataupun ciri-ciri karakteristik dari glowing, arti glowing itu seperti apa? Mungkin teman-teman bisa menanggapi ataupun semacamnya. Karena versi saya glowing itu ada dua. Ada glowing secara zahiriyah, ada glowing secara batiniah. Versi saya tapi. Makanya ya kalau glowing lahiriah itu menunjukkan glowing secara luarnya saja, tapi kalau glowing lahiriah itu ada good attitude di situ. Ada moralitas yang baik dari seorang cewek itu sendiri. Mungkin dari teman-teman yang lain ada penambahan, ada penanggapan, tanggapan dan bagaimana menanggapi. Kita kaji, benar-benar dikaji itu ketika dibenturkan atomisme logis itu dibenturkan dengan faith, dengan keamanan.
dengan keimanan. Keamanan dulu. Sorry, keimanan. Oke. Nah, kenapa hal tersebut harus dikaji? Karena satu sisi keimanan itu terkait kepercayaan. Toh meskipun benar harus secara real dari bentuk setiap insan pribadi manusia itu sendiri, tapi satu sisi akan membuahkan yang namanya bentuk pertanyaan yang terus terulang-ulang, kan seperti itu. Apakah benar kan gitu kan. Nah, makanya satu sisi mungkin ada tanggapan ataupun tambahan dari teman-teman terkait hal tersebut. Karena atomisme logis di sini memang harus ada realitas ataupun fakta yang benar di situ. Ketika kita menggunakan bahasa, harus menggunakan bahasa yang benar. Harus menggunakan sesuai realitas, sesuai fakta dan semacamnya. Oke, mungkin ada sintesa yang lain. Cek. Misalnya kamu bilang bahwasanya si A itu good looking gitu ya. Karena pembahasan dari tadi good looking, saya tetap kembali ke good looking. Misalnya Faruk bilang si A ini adalah orang yang good looking. Nah, agar proposisi itu bisa ideal, dalam artian bisa benar, kita harus melakukan sintesis logis dengan cara mencari fakta atomis dari kebenaran bahwasanya si A itu adalah good looking. Dengan cara apa? Ya ini kita harus mencari apakah benar, misalnya dengan cara menghampiri orangnya atau kita melakukan observasi. Nah, ternyata setelah disamperin orangnya, ditunjukkan, ternyata saya melihatnya itu orangnya cuma putih, bukan good looking. Kalau menurut saya yang mendengarkan dari omongannya Faruk bahwasanya si A itu adalah good looking. Tapi ternyata kata Faruk itu good looking. Nah, dari sini kalau kita artikan, kita maknai, hal ini bisa saja membuat kita jadi berselisih. Berselisih bagaimana? Karena pengetahuan kita antara dua subjek terhadap satu hal yang diinterpretasi itu berbeda pengetahuan kita. Misalnya Faruk dalam pengetahuannya mengartikan bahwasanya yang good looking itu adalah orang yang putih. Tapi menurut saya yang good looking itu adalah tidak hanya putih, tapi juga memiliki paras yang sangat cantik. Dan semua yang cantik itu tidak perlu putih. Jadi gitu. Nah, ini kemudian bisa menimbulkan dua kekacauan makna. Cacat logika. Ujuk-ujuk mau menemukan makna yang ideal dapat disepakati bersama, tapi nyatanya membuat kita mengalami kekaburan makna atau kesalahan makna. Ini bagaimana nih? Karena yang paling berpengaruh itu adalah pengetahuan dari sang interpreter sendiri. Ini bagaimana menurut Russell ketika dihadapi oleh persoalan seperti ini? Mungkin ada yang lain. Oke, lanjut ya. Terkait hal tersebut, semisal ada contoh bahwasanya si A itu adalah good looking, ya kan? Tapi satu sisi ketika kita sudah observasi, sudah turun lapangan, tapi ternyata tidak sesuai dengan statement yang diberikan hal itu. Nah, terus bagaimana dengan pernyataan atomisme logis itu sendiri? Ya. Disinilah letak kekurangan dari penerapan teori atomisme logis itu sendiri. Artinya ada semacam pengaburan makna di situ. Ketika kita sudah turun lapangan, ketika diobservasi, ketika sudah dianalisis, itu loh kok beda ya, kok nggak sesuai dengan statement yang dia berikan. Di situ letak kekurangan atomisme logis itu sendiri dalam hal penerapannya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, ketika seseorang berkeinginan membuat statement,
satu sisi itu harus apa namanya? Itu harus menjadikan dia itu sebagai punya bukti bahwa si A, misal si A itu benar-benar glowing. Itu yang pertama. Karena ketika menggunakan atomisme logis di sini ada batasan-batasan tertentu, ada gap, ada gap meaning di situ nantinya ya. Ada batasan arti nanti ketika kita sudah observasi ataupun analisis di situ. Sehingga hal tersebut membentuk bahwasanya ketika kita memikirkan sesuatu itu tidak seolah-olah langsung menginterpretasi dari teman itu sendiri. Karena harus observasi itu. Berarti atomisme logis ini tidak menghendaki adanya multitafsir pada bahasa itu sendiri. Tidak menghendaki, tidak apa ya? Tidak menerima bahwasanya bahasa itu adalah multimakna. Kenapa kok tidak harus tidak tidak harus jangan membuat multitafsir di satu sisi, karena yang jelas dari atomisme logis itu bagaimana kita menyesuaikan dengan proposisi atomis itu, Kak. Artinya harus menyesuaikan dengan kebenaran yang memang itu benar gitu, dengan realita dan fakta yang benar di situ. Disitulah letak hukum dari atomisme logis itu sendiri. Sehingga kekurangannya ketika kita diterapkan pada suatu statement bahwa semisal kita bertolak belakang dengan suatu pernyataan cewek yang glowing itu sendiri. Ketika dianalisis, ketika kita turun, kita melihat langsung ternyata tidak sesuai fakta. Makanya dari atomisme logis di sini poin dasarnya itu adalah manusia ketika kita menggunakan bahasa itu harus bahasa yang benar di situ, sesuai realitas, sesuai dengan fakta itu sendiri. Ketika bertolak belakang itu sudah menjauhi dari atomisme logis itu sendiri. Karena bagi Bertrand Russell, bagaimana dia itu ingin memberikan bahwasanya dunia realitas itu digunakan dalam penerapannya nanti bagaimana menggunakan bahasa itu dengan benar. Jadi seperti itu. Terus kalau misalnya ada preposisi yang tidak sesuai dengan struktur gramatikal, apakah itu diperbolehkan dalam atomisme logis? Dalam gramatikal seperti apa misalnya? Yang tidak sesuai dengan struktur gramatikal. Oke, contohnya gini. Socrates adalah orang yang bijaksana. Itu proposisi pertama. Proposisi kedua, Socrates adalah orang yang baik. Itu kalau dari segi struktur gramatikal, itu gramatikalnya sudah sesuai, tapi struktur logisnya tidak sesuai. Nah, itu kan gak apa-apa kalau. Tapi kalau sebaliknya gini, struktur gramatikalnya tidak sesuai, tapi struktur logisnya sesuai. Contohnya, Jokowi adalah presiden. Presiden adalah Jokowi. Nah, itu bagaimana kalau kayak gitu? Menggunakan proposisi dengan tidak menerapkan struktur gramatikal yang ada. Apakah itu bisa bermakna? Untuk yang pertama, Socrates adalah orang bijaksana. Yang kedua, Socrates adalah orang yang baik. Ini kan menunjukkan bahwa ada semacam dari kalimat tersebut mempunyai tatanan yang sama ataupun sepadan, kan seperti itu. Di contoh yang kedua, misal Jokowi adalah presiden. Kalimat yang kedua, presiden adalah Jokowi. Yang menjadi problem di sini kan bentuk dari dari subjek itu sendiri. Karena misal ini menjadi subjek ya kan. Ini kan dibalik, Kak.
menjadi objek, ini yang aslinya objek menjadi subjek, yang ini aslinya subjek menjadi objek. Nah, ketika diterapkan dalam atomisme logis di situ berarti bahwa yang pertama ini Jokowi adalah presiden. Ini kan aslinya kedua-duanya adalah bentuk proposisi dari atomis itu sendiri, kan seperti itu. Ini bisa ketika dijadikan proposisi majemuk, yaitu adalah Jokowi adalah maaf kok jadi majemuk. Ini karena contohnya sama gitu, hampir sama, tapi yang membedakan adalah bentuk objeknya itu sendiri. Yang mana diganti. Yang awalnya presiden, kata presiden itu menjadi objek, tapi ketika dipindah itu menjadi subjek. Presiden adalah Jokowi. Nah, yang menjadi fakta di lapangan, aslinya kedua-duanya itu menjadi fakta, ya kan? Tapi tidak semua manusia itu kan jadi presiden, Kak. Harus benar ada satu orang yang menjadi presiden. Dan yang berikutnya adalah wakil presiden. Nah, disitulah letak bagaimana fakta ataupun empiris itu bermain di situ. Jadi benar presiden adalah Jokowi untuk saat ini, kan seperti itu. Yang mempunyai tahta terkait presiden. Jadi seperti itu. Harus ada bagaimana fakta realitas itu bermain di situ. Harus ada realitas yang real, yang nyata di situ. Pada suatu masa mungkin, suatu waktu. Jadi seperti itu. Nah, untuk kalimat yang pertama Jokowi adalah presiden itu menunjukkan sesuai dengan proposisi atomis itu sendiri. Meskipun saat ini ataupun sebagainya. Tapi ketika dibenturkan di kalimat yang kedua, presiden adalah Jokowi, itu kan belum tentu Jokowi selamanya, belum tentu kan. Ini kan contohnya, semisal seperti itu. Ini kan contohnya. Tapi untuk saat ini sesuai dengan pengalaman, sesuai dengan keberadaan yang sudah menjadi real, nyata bahwa presiden adalah Jokowi. Belum tentu untuk masa-masa depan yang akan datang presiden adalah bla bla bla. Ini semisal kan seperti itu. Sehingga di situ harus ada bukti empiris yang menyatakan bahwa pernyataan ataupun ketika membuat statement itu sesuai dengan fakta yang ada di situ. Mungkin hanya itu, mungkin ada tambahan lagi. Enggak, aslinya ini gini, Kak. Ketika atomisme logis itu dibenturkan dengan psikologi. Saya punya pemikiran, wah ini kayaknya menarik gitu. Apalagi dari tadi itu, mohon maaf, faith, kepercayaan, ketika dibenturkan dengan kepercayaan, bukti real, nyata misal, itu akan seolah-olah ya bertolak belakang di situ. Makanya, wah seru aslinya ini. Aslinya. Gimana? Sudah sampai Nang? Kurang lebihnya mohon maaf dari saya karena harus ada atomis baru aslinya dari mungkin dari teman-teman yang di luar sana yang mengikuti YouTube Simposium dan sebagainya. Ketika jika ada salah itu benar-benar dari saya dan jika itu bentuk real kebenaran itu dari Tuhan semata. Akhir kata dari Bertrand Russell yaitu adalah untuk memahami dunia yang sebenarnya seperti ini bukan seperti yang kita harapkan. Ini adalah awal kebijaksanaan. Mungkin hanya itu. Dan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jangan lupa komen, subscribe karena kita tunggu terkait komentar-komentar kalian di website ataupun di YouTube Simposium Official. Terima kasih. Sekian. Boom, 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 boom.